Menteri dijelasin. Nanti kita akan melihat bagaimana ijtihad dari seorang Habib Nusron Wahid, bagaimana cara memverifikasi bahwa dalam diri seseorang itu terdapat darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kota Mekah, Ibu Bani Hashim. Neng Indonesia hasilnya Sadah Balawi, Sayyid Sadah Balawi. Ini Habib Nusron ya. Untuk membuktikan bahwa para habaib Ba'lawi, para Sadah Ba'lawi itu benar-benar merupakan Bani Hashim, itu bagaimana caranya? Habib Nusron Wahid. Beliau ini adalah seorang menteri ya. Luar biasa. Dulu juga pernah menjadi Ketua Ansor. Keberkahan di Indonesia sudah tuntas. Tidak banyak ada di Prinsip keberkahan dan agama di Indonesia sudah tuntas. Kenapa? Karena tiga unsur tadi. Tiga unsur. Pundenya Indonesia, para habaib. Nah, itu ada. Kemudian yang kedua Ansor ya. Yaitu para kiai-kiai Nusantara ada. Kemudian yang ketiga pemerintahan ya, ada. Nah, sehingga ketika tiga unsur ini berkumpul, maka keberkahan Indonesia itu selesai, tuntas. Apa bahasanya itu? Paripurna, begitu ya. Jadi kalau salah satunya itu dibuang, Habibnya dibuang misalkan, sehingga tersisa itu hanya kiai dan pemerintah, oh nggak berkah. Jadi tiga unsur ini tuh harus berkumpul supaya Indonesia berkah, begitu. Subhanallah ya, luar biasa memang Habib Nusron ini. Ini kota Mekah, Ibu Bani Hashim. Indonesia hasilnya Sadah Balawi, Sayyid Sadah Balawi. Subhanallah. Pundennya Indonesia itu adalah para habaib, lantaran mereka itu adalah Bani Hashim menurut siapa namanya? Bapak atau Habib Nusron Wahid. Punden itu apa? Punden itu adalah tempat karomah atau pendiri atau cikal bakal, gitu ya, itu punden. Artinya cikal bakalnya Indonesia itu adalah para habaib, begitu. Karena ketika menyebutkan pundennya Indonesia itu adalah para habaib, berarti cikal bakalnya masyarakat di Indonesia, di Nusantara ini adalah para habaib. Pilar, bisa, pilar. Cikal bakal. Nah, jadi mereka lah pendiri-pendiri Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tetap pada ujungnya bahwasannya habaib itu lebih tinggi daripada para kiai Nusantara. Sementara yang mendakwahkan Islam di Nusantara di zamannya Wali Songo atau sebelum Wali Songo atau setelah Wali Songo itu ya tokoh-tokoh Nusantara yang nggak ada kaitannya dengan Habib. Ini Habib Nusron ya. Ya mungkin ketika kita itu melihat bagaimana Habib Nusron pembelaannya kepada para habaib, ya namanya politisi kan wajar ya. Politisi wajar. Satu. Yang kedua, di samping politisi, beliau itu adalah salah satu tokoh dari NU. Kalau tokoh dari NU, ya pembesar-pembesar NU, nah tentu mereka dari sisi komunikasi itu kan luar biasa ya, pintar untuk berretorika. Untuk berretorika itu wajar. Lalu, ya saya mengkritisi dari statement ini. Lalu untuk membuktikan bahwa para habaib Ba'lawi, para Sadah Ba'lawi itu benar-benar merupakan Bani Hashim, itu bagaimana caranya? Sementara kalau dari sisi catatan, di zaman dulu kan menggunakan catatan. Dan catatan tentu itu banyak potensi seperti yang saya sampaikan itu. Dan juga sebutkan dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab bahwa catatan itu, apalagi catatan masa lalu, sangat berpotensi akan adanya pemalsuan, penambahan, pengurangan, kerusakan, kehilangan, kesalahan, dan seterusnya. Itu dulu. Itu catatan. Catatan bisa benar, bisa salah. Catatan bisa jadi orang yang mendapatkan catatan itu bukan merupakan terah atau keturunan dari orang yang memiliki catatan, artinya masih distorsi, betul Bib CK ya, subhanallah. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, zaman sudah canggih. Pengetahuan, keilmuan itu semakin lama semakin berkembang. Oleh karenanya menggunakan apa? Menggunakan DNA. Kalaulah
Ya, para habaib itu DNA-nya adalah G. Haplogrupnya G. Hasil Y DNA ya, ini jalur laki-laki nih, bukan jalur maternal, tapi jalur paternal. Ya, G. Kemudian ada lagi Habib ya, Habib Al-Bangali, itu haplogrupnya L. Ya, dari Bangladesh kan. Kemudian ada lagi ya, haplogrupnya O. Yang ngaku-ngaku tuh, yang ngaku-ngaku durian Nabi di Nusantara, arti meren. O. Terus kalau di Mekah, para syarif-syarif Mekah itu J. J ya, bukan G, J. Jadi dari keempat haplogrup ini, dari haplogrup J, haplogrup O, haplogrup L, haplogrup G, ini apa namanya, yang mana sebenarnya? Apakah G, L, O, J? G, L, O, J? Atau yang mana ini? Bingung saya. Ya, tapi karena mereka ini para peneliti DNA atau para pegiat-pegiat DNA itu sudah menentukan bahwa siapapun itu yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang selain haplogrup J1 dengan kode-kode tertentu FGC 10500, ya maka bukan. Selain itu, bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW secara genetik. Artinya nggak ada darah Nabi di situ. Jalur laki-laki ya, nggak ada darah Nabi di situ. Cuma nanti kita akan melihat bagaimana ijtihad dari seorang Habib Nusron Wahid. Dari seorang Habib Nusron Wahid untuk bagaimana cara memverifikasi bahwa dalam diri seseorang itu terdapat darahnya Rasulullah SAW. Hasimnya ada Balawi itu adalah Bani Hashim ya. Balawi itu adalah Bani Hashim. Terus sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin. Nah ini yang sekarang diragukan oleh Imaduddin. Kalau ya, siapa namanya, Habib Nusron Wahid ini berbicara sebagai seorang tokoh NU, ya tentu ini tidak sesuai dengan apa namanya adat ketimuran, ya. Apakah pantas bagi seseorang NU ini berbicara NU ya? Apakah pantas bagi seorang NU, tokoh NU, yang tentu mereka itu memiliki atau sangat menjunjung tinggi kepada akhlak, adab, apalagi kepada para ulama, ya, pada para ulama. Dan tentu ketika melihat pecahan kata ya, melihat pemaknaan dari Nahdlatul Ulama, kebangkitan dari para ulama, udah nggak masuk ini. Ya, ini nggak masuk. Udah nggak masuk tuh. Itu kalau kita berbicara mengenai apa? Dari sudut pandang ke-NU-an. Kalau melihat dari sudut pandang status beliau sebagai seorang menteri, itu pun juga nggak pantas juga, itu nggak pantas. Ya setidaknya sebagai seorang menteri gitu kan, itu memperlihatkan bagaimana sikap dari seorang tokoh yang menghargai seorang ulama, ya setidak-tidaknya begitu. Sebagai seorang tokoh, ya setidak-tidaknya manggil Pak, Bapak Imaduddin Usman, begitu. Kalau tokoh pejabat. Nah, artinya dari etika itu udah nggak masuk itu, nggak masuk itu. Apakah ini merupakan efek dari ajaran yang beliau dapatkan, yang Habib Nusron Wahid dapatkan dari junjungannya? Kan wali ini wali sedunia, wali sedunia apaan? Karena kalau tadi ya, yang tadi malam kita sampaikan itu, bahwasanya baik itu keturunan Fagihil Megadam. Nah, kemudian juga para murid-murid dari Fagihil Megadam, kemudian para cucu-cucu dari Fagihil Megadam, semuanya itu akan dijamin masuk surga oleh Fagihil Megadam dan mendapatkan kaplingan istana di surga. Dan itu sudah ada kitabnya, sudah kita ulas ya tadi malam. Ya mungkin karena itu ya, karena sudah ada jaminan begitu dari Fagihil Megadam, karena sudah pasti akan mendapatkan kaplingan surga, ya makanya wajar
ketika hal itu pun juga teraplikasikan di dalam dirinya, begitu ya. Kaplingan surga ATR BPN masuk karena itu bidangnya memang itu ya, karena itu memang bidangnya itu Kang Umar Usman, karena itu bidangnya, karena beliau kan Menteri ATR BPN begitu kan. Mungkin sehingga itu terterap di dalam diri seorang Habib Nusron Wahid, sehingga beliau ya tindak tanduk, unggah-ungguh adat ketimuran itu hilang lenyap. Begitu. Bisa jadi ya. Subhanallah, luar biasa ini memang ya. Masalah. Pagar surga aja ada, kirain pagar laut aja. Terus. Bagaimana Mas? Kalau saya punya pendapat. Beliau punya ijtihad ini. Beliau punya ijtihad dalam memverifikasi seseorang yang, atau untuk mendeteksi seseorang yang di dalam dirinya itu terdapat darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita simak saja dulu, baru kita kritisi ya, komentari. Oke, lanjut. Saya pribadi rajin baca sholawat. Orang yang biasanya rajin membaca sholawat, ini saya terjemahin bagi teman-teman yang nggak paham bahasa Jawa ya. Terus rajin nyebut nama Kanjeng Nabi. Biasa menyebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Kanjeng Nabi. Terus saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, baunya darahnya Rasulullah. Lalu bau darahnya gimana ini? Gimana coba? Beb, titik noda. Gimana bau darahnya Rasulullah itu gimana itu? La ilaha illallah. Astagfirullah. terus. Semua ya Pak. Jadi nggak usah dibuat polemik jauh-jauh. Nggak usah dibikin polemik jauh-jauh. Udah, cukup itu. Ya. Kalaulah seseorang itu mendawamkan sholawat ini, atau sholawat mana aja lah, yang akan ada itu apa? Adalah rasa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Kemudian ketika seseorang itu cinta kepada Rasulullah, dekat kepada Rasulullah, ya, lalu apakah dia ini kemudian memiliki kemampuan ronsen di mana usai ini bisa mencium aroma darah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari diri seseorang? Ternyata ini ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dirinya. Apakah bisa seperti itu? Nah, jadi apakah seperti itu yang diinginkan oleh Habib Nusron Wahid ini, bahwa dengan ketika seseorang mendawamkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah lalu Bani Hashim di Indonesia ini adalah para Sada Ba'alawi. Apakah bisa seperti itu? Ya enggak. Karena apa? Karena ketika klaim kenasaban, klaim status sebagai duriyah Rasulullah atau duriyah siapapun, ya harus diuji dong. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bani Hashim di Nusantara ini adalah Sadah Bani Ba'alawi. Sadah Ba'alawi atau Sadah Bani Alwi. Begitu. Kenapa? Karena mencium darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam darah mereka. Gimana coba? Ini saya nggak masuk ini di otak ini. Astagfirullahaladzim. Saya nggak masuk di otak ini. La ilaha illallah. Astagfirullah. Kumaha. Sementara syariat sudah memerintahkan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Siapa yang mengklaim ana cucu Nabi, ana memiliki leluhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-bayyinah. Al-bayyinah, mana bayyinah? Mana bukti? Buktimu mana? Kalau memang ini adalah berbicara mengenai darah, DNA dong. Ya, DNA. Jangan melalui ronsen. Itu namanya berarti itu dasarnya adalah dasar husnudzon doang. Dan husnudzon dalam ilmiah itu nggak dipakai. Kenapa? Karena ilmiah itu, yang namanya ilmiah itu berdasarkan atas suudzon malah. Ya, suudzon terlebih dahulu. Siapapun ada orang yang mengaku saya ini adalah duriyah Nabi, mana bukti kamu? Saya nggak percaya kalau kamu itu cucu Nabi. Apalagi untuk di Nusantara, di Indonesia itu mudah bagi seseorang untuk mengaku-ngaku sebagai duriyah Nabi karena mendapatkan hak keistimewaan yang lebih di antara yang lain. Minta ini itu dituruti.
Nah, sehingga bangsa Indonesia, masyarakat Nusantara itu ya harus cerdas. Harus cerdas. Kayak misalkan Bahar Smith, astagfirullah, kakinya dicium, tangannya dicium, bekas duduknya dicium, ini apa-apaan, begitu loh. Kok mau-maunya gitu, cium tangan. Mending Habibnya itu adalah ulama yang memiliki keilmuan. La ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai kapan kita ini secara mental, ya secara spiritual, itu dijajah oleh mereka-mereka. Yang dengan mudahnya, mereka ini ngaku, ana ini cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begitu, bro. Jangan begitu. Apalagi yang seperti ini. Ya Allah, astagfirullah. Udah mah tokoh NU, ya, kemudian pejabat pemerintah, kemudian apa lagi nih? Pernah menjabat sebagai ketua Ansor, ketum Ansor, begitu kan? Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena sebelum ya, atau pada masa Majapahit, Nusantara ini. Kemudian pada masanya Kesultanan Demak, orang-orang Nusantara ini ketika bertemu dengan bangsa asing, itu membusungkan dadanya begitu. Saya nih. Dan bangsa asing nggak boleh lebih tinggi daripada saya. Begitu. Kalaulah dia nggak mau turun, karena posisinya itu lebih tinggi, tempat duduknya atau tempat berdirinya atau tempat jalannya atau kendaraannya, lebih baik dibunuh itu orang. Gitu. Itu kalau di zaman kondisi yang terjadi saat kerajaan Majapahit dan juga Kesultanan Demak, begitu. Nah, sehingga bangsa Indonesia itu perlu dikembalikan seperti itu. Gitu intinya. Ya. Itu bisa disimak gitu dari pengajiannya. Siapa namanya? Pengajiannya Kiai Haji Agus Sunyoto itu. Beliau menceritakan fenomena yang terjadi saat itu. Ya. Gitu, teman-teman. Sehingga udahlah. Nggak perlu punden-pundenan. Punden apaan? Punden Indonesia. Habaib adalah punden Indonesia. Apaan itu? Apaan? Kedatangan mereka emang ke Indonesia kapan sih? 1800. 1800 orang Indonesia sudah banyak Islamnya. 1800 Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Mereka malah membantu Belanda, bukan membantu masyarakat. Bagaimana kita lihat Habib Utsman bin Yahya, jasanya kepada Belanda bagaimana, sehingga mendapatkan lencana bintang salib singa itu. Muridnya lagi mendapatkan 2 bintang salib singa, yang satunya bintang Oon, kemudian yang satunya lagi itu bintang salib singa emas kecil pada tahun 1928, 1929. Belum lagi yang lain, misalkan di Aceh, misalkan ada seorang Habib Abdurrahman Az-Zahir. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya dapat 30.000 gulden. Lari pada akhirnya. Dan itu pun juga membocorkan informasi-informasi terkait Aceh kepada Belanda. Ujung-ujungnya apa? Ngebantuin Belanda kene, Pan. Di Banten di tahun 1750-an itu. Siapa itu Beb Ratu Bagus? Ada yang namanya Habibah Fatimah Ba'bud yang melakukan kudeta kepada Sultan Zainul Arifin apa Zainul Asyikin itu Beb Ratu Bagus. Saya rada lupa itu. 1750-an atau 40-an itu. Mengkudeta Kesultanan Banten, diracunin. Atau punden apaan itu namanya? Punden dobol, punden-pundenan. Zainul Asyikin ya, siap. Ya, Sultan Zainul Asyikin. Udah mah, rajanya itu diracun oleh Habibah Fatimah Ba'bud. Terus putra mahkota itu pun sama diracun oleh Habibah Fatimah Ba'bud. Belum lagi 1888 dengan fatwanya Utsman bin Yahya. Ya, pemberontakan, perjuangan masyarakat Banten untuk melawan Belanda gagal kan. Akhirnya banyak korban di situ. Gara-gara apa? Fatwanya Utsman bin Yahya. Ini gitu. Iya, kan ceka, ahli racun Habibah. Ya ilaha illallah, astagfirullah. Belum lagi itu yang di mana? Di Jogja itu. 1829 apa 1830. Ada seorang Habib namanya Habib Ibrahim Ba'bud. Ini perlu diverifikasi nih ya. Yang Pangeran Diponegoro itu dihianati.
oleh Ibrahim Ba'bud, sama itu yang akhirnya ditangkap oleh Belanda. Nah, belum lagi yang di mana, di Samarinda apa Kalimantan itu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalsel ya. Demang Lehman ya. Demang Lehman dikhianati oleh siapa? Oleh Habib-Habib dia baik. La ilaha illallah, astagfirullah. Terserah mau nganggap gibah mau apa, bodoh amat aing mah, guys. Bin, peduli aing ge, guys. Belum lagi yang PKI, Sufyan Baragba ya, Bebomis. Terus ada tak Sufyan, terus yang satunya siapa itu? Yang satunya. Jadi panas sayang, jadi panas ini, rada emosi dikit ini mah. Punden apaan? Punden dopol, punden apaan sama. Fahrul ya, Fahrul sama Sufyan Baragba. Ketua PKI siapa? Dian Aidit. La ilaha illallah. Terus yang ini apa namanya, ziarah yang mendoakan Ratu Wilhelmina siapa coba? Mendoakan Ratu Wilhelmina Habib. Allahumma ya latifal lutafa wa ya malikal ardi was sama wa ya kanzas suada, dan seterusnya. Allahumma, dan seterusnya. Pret. Allah. Ya, nggak usah sama pahlawan-pahlawanan. Guys. Usman bin Yahya. Dan itu tidak hanya di satu tempat doa untuk Ratu Wilhelmina itu. Ulang tahun Wilhelmina yang ke-25. Itu tidak hanya dibacakan oleh Usman bin Yahya, tapi di beberapa tempat. Ini yang baru apa namanya saya dapati ya, itu daerah yang apa, Jakarta satu kan, Batavia satu. Kemudian di Bondowoso itu 2. Itu baru yang terdeteksi. Nah, belum yang tidak terdeteksi atau yang belum terdeteksi. Yang model seperti itu dianggap sebagai punden dopol namanya. Jadi gitu. Kayaknya ada seekor kibin, biarin titik noda ya. Yang meledakkan, yang mengebom Borobudur siapa? Habib dia baik Al-Habsyi kan. Naon Gus gibah. Pelajari heula aku dia. Naon eta gibah. Geus ulahnya nyahoanan dia. Geus. Punden pengkhianat cocok itu mah. Geus gitu bae nya. Sebelum ditutup ya. Ini ada emosi saya mah. La ilaha illallah. Sebenarnya yang begal nasab itu siapa sih? Yang begal nasab itu ya Balawi. Mana Wali Songo diakui sebagai keluarga mereka, kemudian keturunan-keturunannya itu nggak diakui, ya kan? Terus kemudian mereka itu merasa bahwa mereka inilah yang memerdekakan Indonesia, kemudian yang mendirikan NU, yang memberikan restu atas pendirian NU, yang memberikan restu menentukan hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian apa namanya? Kalau bukan karena Habib, ya Indonesia Islam itu tidak akan ada di kalangan Indonesia, apa namanya? Kalau bukan karena jasa Habib, maka orang-orang Indonesia sampai sekarang itu masih menyembah pohon dan batu. Itu kalau dalam ayat Al-Quran itu, ini, begini ayatnya. Itu sifat-sifat dari orang munafik sebenarnya, Pak, orang Yahudi itu ya. Bentar. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira atas apa yang telah mereka kerjakan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka itu suka, ya, mereka itu suka untuk dipuji dengan hal yang tidak pernah mereka perbuat. Yang mengislamkan Indonesia siapa? Apakah Habib? Berarti mereka tidak berbuat. Tidak pernah mengislamkan sama sekali. Di masa-masa awal ya, Islamisasi Nusantara. Yang memerdekakan Indonesia siapa? Apakah para habaib? Ketika 10 November 1945, di mana para habaib? Tuh. Kemudian yang mendirikan
yang menentukan hari kemerdekaan Indonesia untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu mereka perbuat atau tidak? Tidak. Terus, Wali Songo sebagai para habaib. Kemudian, tokoh-tokoh di Nusantara, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan habaib, mereka akui sebagai habib. Itu mereka perbuat? Enggak. Artinya memang apakah itu benar-benar para habaib? Ya enggak. Gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang, ya, orang-orang di mana mereka itu suka untuk dipuji terhadap suatu hal yang tidak pernah mereka perbuat. Walahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ini Ali Imran 188 ya. Itu apa namanya? Masuk dalam ayat ini, dalam cakupan ayat ini. Wala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kira mereka itu akan selamat dari siksa Allah. Walahum azabun alim, dan mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi udah, jangan diklaim sana sini, klaim sana sini, apalagi menyatakan bahwa punden Indonesia itu adalah para habaib. Dobol itu namanya. La ilaha illallah. Astagfirullah. Jadi jangan dipercaya yang kayak gitu mah. Buktinya apa gitu kan? La ilaha illallah. Astagfirullah. 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 Berarti selama ini nih, kata Habib Tingit ini, setelah diselidiki teman-teman semua, baik nama atau managibnya Faqihil Muqaddam pertama kali munculnya di zaman As-Sakron. Betul. Habib Tingit itu ada apa namanya, untuk Ali As-Sakron sendiri itu menyusun sebuah manakib untuk Faqihil Muqaddam. Itu di belakang kitab, sebentar. Aduh. Di belakang kitab ini Al-Burqatul Musyiqah, ini di belakangnya ada manakibnya Faqihil Muqaddam. Ya mungkin apa teman-teman itu kurang ini kali ya, kurang memperhatikan. Ada di sini. Manakib dari Faqihil Muqaddam, betapa hebatnya beliau, begitu. Ini judulnya nih. Al-Unmuzajul Latif fi Manakib Al-Ghaus Al-Ustadil A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Dafin Turbat Tarim. Ta'lif Al-Imamul Awhad Syekhut Tariqah wa Lisanul Haqiqah Sayyiduna Ali bin Abu Bakar As-Sakron Ba'lawi. Ada di sini managib dari Faqihil Muqaddam. Dan ini untuk pertama kalinya secara khusus pembukuan mengenai Faqihil Muqaddam. Nah, tetapi untuk apa namanya nama dari Faqihil Muqaddam itu pertama kali ada dari kitab Al-Jauharus Syafaf. Di sini Al-Khatib. Karena di sini menyebutkan Al-Jauharus Syafaf, ya, menyebutkan Faqihil Muqaddam, bagaimana garomah-garomahnya beliau, tidak hanya Faqih Muqaddam saja, tetapi Ahmad bin Isa, sejarahnya ya. Kemudian Ubaidillah, kemudian Alwi, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Ali bin Alwi, kemudian Muhammad bin Ali, Sahib Mirbat, kemudian Walidul Faqih, kemudian Faqihil Muqaddam. Ini secara lengkap itu disusun di sini. Begitu. Jadi saling melengkapi, dan ini pun juga sebenarnya untuk apa namanya, sumber datanya itu bisa dikatakan 80% sampai 90% itu bersumber daripada tokoh-tokoh Ba'lawi sendiri. Begitu, ya. Oke. Terus Imsak. Wadul. Benar nggak Kabib pada keluar dari kubur katanya diduga dapat antrian di pintu masuk neraka? Antum salah, Beb. Ratu Bagus. Bukan antri di pintu masuk neraka, tetapi antri di pintu masuk surga. Karena mereka sudah mendapatkan apa namanya, kaplingan-kaplingan surga, Beb. Jaminan dari Faqihil Muqaddam. Masa antum nggak percaya, Beb? Ratu Bagus, jangan begitu, Beb. La ilaha illallah. Memilih Anies dosanya ditanggung. Ditanggung saha? Tanggung Anies, boro-boro. Habibana lenca bunca, waalaikumsalam. La ilaha illallah. Oke ya, ini karena sudah mepet ini 34 ya. La ilaha illallah. Terima kasih untuk semuanya ya. Kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Mari kita doakan seluruh umat Islam. Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Allah mansur umat Sayyidina Muhammad. Allah majbur umat Sayyidina Muhammad.
Allahumma sallim ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrid an ummati sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang hadir dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.